Halo semuanya, kali ini kita akan membahas salah satu bab penting dalam sejarah Nusantara, yaitu tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Indonesia. Kerajaan-kerajaan ini tidak hanya meninggalkan jejak berupa candi dan prasasti, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi peradaban dan kebudayaan bangsa kita. Awal masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Sejarah mencatat, ajaran Hindu dan Buddha mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-2 Masehi. Penyebarannya terjadi melalui jalur perdagangan internasional. Saat itu, para pedagang dari India, Tiongkok, dan wilayah Asia Tenggara sering singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Mereka bukan hanya membawa barang dagangan, tetapi juga budaya, bahasa, dan ajaran agama. Masyarakat Nusantara yang sebelumnya menganut kepercayaan animisme dan dinamisme mulai berinteraksi dengan ajaran baru ini. Dari interaksi itu, lahirlah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang kemudian berkembang pesat. Kutai Martadipura, kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Kerajaan Hindu pertama di Indonesia adalah Kutai Martadipura, berdiri sekitar abad ke-4 Masehi di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Bukti keberadaannya ditemukan dalam 7 buah prasasti Upa, yaitu Tugu Batu yang berisi tulisan dengan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti itu menceritakan tentang Raja Mulawarman, seorang raja yang dermawan dan berkuasa. Dalam prasasti ditulis bahwa ia pernah mengadakan upacara kurban emas dan ribuan ekor sapi untuk para Brahmana. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Hindu, khususnya aliran Siwa, sudah berkembang pesat di Kutai. Bayangkan, di tepi Sungai Mahakam ribuan tahun lalu, sebuah kerajaan sudah berdiri dengan sistem pemerintahan, agama, dan tradisi yang teratur. Tarumanegara, kerajaan besar di Jawa Barat setelah Kutai. Kerajaan besar lainnya adalah Tarumanegara yang berdiri di Jawa Barat pada abad ke-5 Masehi. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Purnawarman, raja yang terkenal bijaksana sekaligus kuat. Bukti sejarah Tarumanegara ditemukan dalam prasasti Ciarutan di tepi Sungai Citarum. Dalam prasasti itu terdapat jejak tapak kaki raja yang diukir pada batu, menunjukkan simbol kekuasaan. Selain itu, ada juga prasasti yang menceritakan pembangunan saluran irigasi sepanjang 12 km untuk mengairi sawah-sawah rakyat. Dari sini kita tahu, kerajaan Tarumanegara bukan hanya berpusat pada agama, tetapi juga memiliki perhatian besar terhadap pertanian dan kesejahteraan rakyatnya. Sriwijaya, kerajaan maritim terbesar masuk ke abad ke-7. Berdirilah kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, tepatnya di daerah Palembang. Kerajaan ini adalah kerajaan maritim dan pusat penyebaran agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Sriwijaya menguasai jalur perdagangan Selat Malaka, salah satu jalur laut tersibuk di dunia. Pada masa itu, pedagang dari India, Tiongkok, hingga Timur Tengah singgah di pelabuhan Sriwijaya untuk berdagang emas, rempah-rempah, dan barang berharga lainnya, bukan hanya perdagangan. Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha. Banyak biksu dari Tiongkok, seperti Esing, datang ke Sriwijaya untuk belajar sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Kerajaan ini berdiri berabad-abad lamanya dan menjadi bukti kejayaan maritim bangsa Indonesia di masa lalu. Mataram kuno, warisan Borobudur dan Prambanan. Di Jawa Tengah, pada abad ke-8, berdirilah kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini unik karena memiliki 2 dinasti besar, yaitu dinasti Sailendra yang beragama Buddha dan dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Dari dinasti Sailendra, lahirlah Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia, yang hingga kini menjadi salah satu keajaiban dunia. Sementara dari dinasti Sanjaya, lahirlah Candi Prambanan, candi Hindu terbesar di Indonesia. Bayangkan, pada masa itu, para raja bisa membangun candi dengan detail arsitektur yang luar biasa, padahal teknologi yang mereka miliki masih sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa Mataram kuno adalah kerajaan dengan kemampuan seni, arsitektur, dan spiritualitas yang sangat tinggi. Kediri, pusat sastra Jawa kuno. Setelah Mataram kuno runtuh, di Jawa Timur lahir kerajaan Kediri sekitar abad ke-11 Masehi. Kerajaan Kediri terkenal sebagai pusat sastra dan kebudayaan Jawa kuno. Banyak karya sastra lahir dari masa ini, seperti Kitab Bharatayuddha, Smaradhana, dan Hariwangsan. Kitab-kitab itu ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan menjadi fondasi sastra Nusantara. Raja-raja Kediri juga dikenal adil dan dekat dengan rakyatnya. Kerajaan ini menjadi bukti bahwa kebudayaan literasi sudah berkembang pesat di Indonesia sejak berabad-abad lalu. Singasari, Raja Kertanegara dan ambisi Nusantara. Setelah Kediri runtuh,
Lahirlah Kerajaan Singasari di Jawa Timur pada abad ke-13. Raja terbesar Singasari adalah Kertanegara, seorang pemimpin yang berani dan visioner. Kertanegara adalah raja pertama di Nusantara yang bercita-cita menyatukan wilayah maritim dari Sumatera hingga Maluku. Dia bahkan mengirim ekspedisi Pamalayu ke Sumatera untuk memperluas pengaruh Singasari. Namun, Singasari tidak bertahan lama. Setelah Kertanegara terbunuh dalam pemberontakan Jayakatwang, berdirilah kerajaan baru yang jauh lebih besar, Majapahit. Majapahit puncak kejayaan Nusantara. Majapahit berdiri pada abad ke-13 dan mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Hayam Wuruk dengan patih legendaris Gajah Mada. Disinilah Sumpah Palapa diucapkan. Sebuah janji Gajah Mada untuk tidak menikmati buah palapa belum berhasil menyatukan seluruh Nusantara. Di bawah kepemimpinan mereka, Majapahit menjadi kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Wilayahnya meliputi hampir seluruh Indonesia modern, bahkan sebagian Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Majapahit bukan hanya kuat secara militer, tetapi juga kaya secara budaya. Di Tab Negara Kertagama karya M.P.O. Prapanca mencatat kebesaran Majapahit dengan detail. Sayangnya, seiring masuknya pengaruh Islam dan konflik internal, Majapahit perlahan melemah dan akhirnya runtuh pada abad ke-16. Warisan Hindu-Buddha di Indonesia. Meski kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha telah runtuh, warisan mereka masih sangat terasa hingga kini. Candi Borobudur, Candi Prambanan, hingga peninggalan di Trowulan adalah saksi bisu kejayaan masa lalu. Bukan hanya bangunan, tetapi juga sistem pemerintahan, hukum, sastra, hingga seni budaya masih bisa kita lihat jejaknya dalam kehidupan masyarakat modern. Itulah sejarah panjang kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Indonesia, mulai dari Kutai Martadipura, Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram kuno, Kediri, Singasari, hingga Majapahit. Kerajaan-kerajaan ini bukan hanya meninggalkan jejak sejarah, tetapi juga membentuk identitas bangsa Indonesia. Dengan mengenal sejarah ini, kita bisa lebih menghargai kebudayaan kita sendiri, sekaligus memahami betapa hebatnya peradaban Nusantara di masa lalu. Penasaran dengan fakta sejarah menarik lainnya? Jangan follow dan subscribe channel ini, karena akan membuat kamu pintar. Sampai jumpa di video berikutnya.